Ku sembah Kau Raja
sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Tak ku takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Ku sembah Kau Rajaku, sebab mulialah nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhanku, sebab kasih-Mu bagiku. Tak ku takut dan ragu, karena Kau ada dalamku. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Biar alam raya seisi semesta bertelut memandang-Mu, buat seluruh karya-Mu. Oh Yesus, Engkau Raja termulia. Biar alam raya seisi semesta bertelut memandang-Mu, buat seluruh karya-Mu. Oh Yesus, Engkau Raja termulia. Kan ku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus penyelamatku. Ku saksikan perbuatan-Mu, Yesus penyelamatku. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur. Shalom jemaat Tuhan. Shalom.
Ya, shalom semua, puji nama Tuhan. Kita bisa kumpul kembali di ibadah online kita. Semua bersuka cita, amin. Salam Kak Andi. Ya, gimana kabar semuanya? Luar biasa, amin. Ya, puji Tuhan, kita bisa kembali untuk datang kepada Tuhan, kita berkumpul. Mari kita, Bapak Ibu, siapkan hati kita. Kita akan memberikan yang terbaik lewat pujian sembahan kita kepada Tuhan. Biarlah waktu ini waktu yang menyenangkan, memuliakan hati Tuhan. Katakan amin. Ya, biarlah hati kita selalu bersuka cita dalam Tuhan. Karena orang yang selalu bersuka cita, pasti hidupnya akan selalu penuh dengan kemenangan. Katakan haleluya. Haleluya. Ya, mari jemaat Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita, dan sebelumnya Bapak Ibu kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Mari kita sama-sama mengikutinya. Tuhan Yesus memberkati. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara kasih Tuhan, jemaat GBRK dan Kuningan yang menonton acara ini, pada hari Minggu ini live Zoom. Biar kita sama-sama menyatukan hati kita, pikiran kita, fokus kita hanya untuk kepada Tuhan, dan pastikan kita siap untuk memuji menyembah Tuhan, dan terlebih pastikan juga bahwa Roh Kudus itu berdiam dalam hidup kita. Agar kita setiap pujian yang kita naikkan itu membawa doa-doa kita sampai kepada Tuhan, Allah kita yang hidup. Mari kita ingat kebaikan Tuhan, bahwa Yesus sungguh baik buat kita. Kita ingat karya salibnya, taruh tangan kanan kita di dada, tangan kiri kita menyembah kepada Tuhan. Aku mencintaimu Tuhan, aku mengasihimu Tuhan.
lebih dari apapun juga ya Tuhan. Hanya Engkau yang hidup ya Tuhan. Allah yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Hanya Engkau yang kami sembah, kami puji. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ini kita jaga pujian ini. Yesus, Kau sungguh baik.
pujian kami naikkan padamu Tuhan. Pujilah ya Tuhan hati kami menyembahmu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Inilah pujian kami Tuhan, yang kami sembah hanya padamu Tuhan. Kita nyanyikan dari awal kembali. Pujilah aku Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi bersamamu, ku nyanyi
berharga di mata-Mu Tuhan. Setiap gunung berbiasa di dalam aku yang sudah Tuhan. Hati yang menaruh sama seperti Engkau Tuhan, menaruh belas kasihan atas jiwa-jiwa ya Tuhan, atas kerinduan kedatangan-Mu ya Tuhan, atas rindu hadirat-Mu Tuhan, kuasa dan jamahan-Mu Tuhan pasti bekerja Tuhan lewat tangan-tangan yang dapat kami lihat Tuhan. Kami merasakan percaya Tuhan, iman Tuhan, Kau pasti sediakan yang terbaik Tuhan. Kau Allah yang menyediakan segala sesuatunya Tuhan, tepat pada waktunya Tuhan. Kau yang mengerti setiap kehendak dan rancangan yang ada pada kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, tak ada yang mustahil hanya bagi-Mu Tuhan. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa bersyafaat. Ya Rabba syakala balabala syakala balabala syakala balabala syakala balabala. Oh Yesus, Yesus Tuhan, Kau sungguh baik. Yes Tuhan, yes. Ya basakalamu, hirana sikiralamu. Haleluya Yesus. Kirala masakana yaraba sikiralamu. Haleluya, haleluya Yesus. Amin, amin. Oh, Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita bersatu hati untuk berbahasa roh untuk pagi hari ini, untuk menarik hadirat Tuhan, untuk meminta belas kasihan Tuhan. Hoshira mayara namayara 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 namayara. Hoyara bayara namayara 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 namayara. Hoyara bayara 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 bayara. Hoyara bayara bayara namayara 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 da 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 da. Hoshira bayara da 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 da. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sampai pada hari ini kami semua masih ada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami masih ada dalam kuasa-Mu. Dan kami masih diberikan kesempatan hidup sampai hari ini Tuhan. Ini berkat anugerah-Mu Tuhan. Berkat kebaikan-Mu Bapa. Apabila pada saat ini kami sedang mengalami hal-hal yang sangat buruk Tuhan, penyakit, wabah penyakit sedang terjadi pada bangsa kami, tapi kami percaya Tuhan bahwa perlindungan-Mu sempurna bagi kami semua. Oh Tuhan, secara jasmani kami sangat takut Tuhan, karena mungkin beberapa di antara kami saat ini sedang mengalami putus asa, sedang mengalami kekecewaan, tapi kami percaya Tuhan bahwa saat ini Engkau berikan penghiburan, Engkau yang berikan kekuatan, Engkau yang berikan ketabahan, dan juga Engkau yang berikan kedamaian di dalam hati kami masing-masing. Tuhan, saat ini kami ingin bersatu hati, ingin melepaskan berkat untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Bapak, berkatilah Indonesia, berkati bangsa kami Tuhan, tolonglah bangsa kami, dan ampunilah bangsa kami. Kembalikan Tuhan bangsa Indonesia kepada cinta mula-mula Bapak. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu, Indonesia menuju damai sejahtera-Mu. Kami serahkan bangsa ini di dalam tangan-Mu Bapak. Dan Engkau sendiri yang akan turun menolong kami dan akan mengurapi bangsa Indonesia dan menarik masuk dalam rencana-Mu yang besar Bapa. Saat ini kami ikat Tuhan, kami patahkan
Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Roh-roh anarkis, roh-roh pertikaian, roh-roh pemecah belah bangsa, roh resesi, roh sakit, penyakit, saat ini kami hancurkan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Bapak, berkatilah Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi dan wakilnya, para menteri, serta pejabat dari pusat sampai daerah Tuhan. TNI dan Polri Tuhan, berikanlah kekuatan, perlindungan Tuhan, dan hikmat dalam menjalankan tugas-tugasnya Tuhan untuk masyarakat Indonesia. Kami juga melepaskan berkat Tuhan untuk seluruh penduduk Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kiranya damai sejahtera menyertai seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Indonesia disembuhkan, Indonesia dibangkitkan, pemulihan terjadi untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga akan melepaskan berkat untuk kota kami, kota Jakarta. Juga berkatilah Bapak Anies dan wakilnya, berikan perlindungan dalam memimpin kota Jakarta. Damai sejahtera memenuhi kota kami Tuhan. Kami percaya Bapak bahwa kota kami akan segera dibebaskan, segera dipulihkan dari COVID dan juga dari resesi ekonomi Tuhan. Bapak, meskipun banyak di antara kami yang menjadi korban PHK dan mengalami kekurangan, tapi kami percaya Tuhan bahwa Engkau yang akan menolong kami, bahwa Engkau yang akan memberkati kami, bahwa Engkau yang akan mencukupkan kami Tuhan. Penghiburan, ketabahan datang daripadamu Tuhan untuk kota kami. Terima kasih Bapak, kami juga ingin berdoa untuk Karet Kuningan Tuhan Yesus. Berkatilah Tuhan dan juga lawat Karet Kuningan. Kami rindu Karet Kuningan mengalami terobosan, juga penuaian, terjadi pertobatan Bapak, dan banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Engkau terpanggil Tuhan. Tutup bungkus Karet Kuningan dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna untuk Karet Kuningan Bapak. Oh ya Rama ya Rasyara Bayara Nama ya Rama ya Rabayara Bayara 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 Bapak. Kami juga Tuhan ingin melepaskan berkat untuk Bapak Niko dan keempat wakilnya Bapak. Kiranya kasih-Mu, berkat-Mu, perlindungan-Mu, serta penjagaan-Mu turun atas hamba-Mu ini dan keempat wakilnya. Kiranya Engkau memberikan hikmat, pewahyuan, dan pengurapan kepada hamba-Mu ini Tuhan. Berikan visi misi-Mu yang lebih dahsyat lagi untuk membawa kami lebih dekat Tuhan, untuk membawa bangsa kami juga lebih dekat kepada-Mu Tuhan. Sebagai messenger-Mu Tuhan Yesus, Engkau berikan kuasa Tuhan hamba-Mu ini untuk membawa api Pentakosta yang ketiga ini dari timur ke barat dan kembali ke Yerusalem Tuhan. Dan Kau berikan kuasa Tuhan bersama gereja-Mu Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung-Mu ya Bapak. Bapak, kami juga lepaskan berkat Tuhan untuk Bapak James Selo Prakoto Tuhan beserta wakilnya. Berkatilah hamba-Mu ini Bapak, berkatilah kesehatannya, keluarganya, dan Kau memberkati dan melawat rayon 1A, dan akan mengalami kebangkitan, terobosan gereja-gereja yang digembalakannya Tuhan. Kau juga memberikan kuasa Bapak yang lebih dahsyat lagi untuk membawa serta mempersiapkan prajurit-prajurit-Mu yang gagah perkasa di akhir zaman ini ya Bapak. Ya Syaramaya Bapak, berkatilah Bapak Rio dan Bu Nancy. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan untuk menggembalakan Karet Kuningan Tuhan. Kiranya Engkau berikan kesehatan penuh, perlindungan Tuhan, penjagaan untuk hamba-Mu ini. Berkatilah pelayanannya Tuhan, untuk membawa kami semua semakin dekat kepadamu, semakin mengerti akan rencana dan kehendak-Mu ya Bapak. Tapi juga gembala-gembala kul yang ada di Karet Kuningan Bapak. Berkatilah kul-kul yang ada,
dan berikanlah kuasa gereja untuk mempersatukan jemaat-jemaat yang ada dan selalu unity, mengandalkan kehidupannya sepenuhnya kepadamu Tuhan, membangun mesbah-mesbah keluarga dan akan berdampak pada lingkungan sekitar Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah naikkan segala doa, kiranya Engkau memberkati, kiranya Engkau menyertai di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Semuanya katakan amin. Haleluya. Masih bersuka cita Bapak Ibu? Ya, kita boleh buat semua jemaat, kita boleh buka untuk videonya ya. Bisa kita boleh sama-sama berkelahi, kita memuji Tuhan di sini. Kita boleh tampilkan diri kita bersama-sama, kita boleh bersorak-sorai di dalam Tuhan. Yang bersuka cita katakan amin. Mari jemaat Tuhan, kita akan bersorak-sorai, kita berikan yang terbaik lewat pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita naikkan syukur pujian kita kepada Tuhan. Katakan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, hei hei, soraklah haleluya, haleluya. Segenap hati katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami angkat tangan kami Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, hei hei, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, hei hei, soraklah haleluya, haleluya. Lebih lagi, soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Haleluya. Berapa banyak kita yang percaya di tempat ini bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nyanyikan pujian ini, katakan,
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, pegunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Umat yang percaya sorakan haleluya. Nyanyikan dengan iman pujian ini. Katakan Tuhanlah. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Mari bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang setia. Kau memegang janji-Mu buat setiap kami yang percaya kepadamu. Dan kami mau naikkan ucapan syukur kami Tuhan. Mari semuanya kita bersyukur kepada Tuhan. Sambil angkat tangan kita sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, yes. Bumi bergoncang, Gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bersyukur lebih lagi, katakan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setiamu Tuhan, kami percaya. Haleluya. Mari yang percaya Tuhan kita dahsyat, sorakan sama-sama haleluya. 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 Mari Bapak Ibu, kita akan deklarasikan Pentakosta ketiga. Kita akan baca secara bersama-sama. 2, 3. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga
akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara, Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab para rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan. Namun, dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan, dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani. Dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan,
Ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakostal, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman. Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran KOM di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat GBI Karet Kuningan dimanapun saudara berada yang lagi menyaksikan ibadah kita pada hari ini. Saya berdoa, saya berharap saudara adalah orang-orang yang selalu ada dalam penyertaan Tuhan. Amin, puji Tuhan. Saya Pendeta Daniel Tan bersyukur pada hari ini diberikan kesempatan untuk bisa membawakan renungan firman Tuhan bagi kita sekalian. Nah, saudara, apa yang Tuhan taruh di dalam hati saya adalah berbicara tentang satu hal yang penting, yaitu bicara tentang bagaimana supaya kita tetap kuat dan tidak putus asa dalam situasi kondisi yang kita hadapi hari-hari ini. Kita tahu, atau saya menyadari bahwa tidak mudah bagi sebagian besar orang untuk bisa lalu dalam menghadapi pandemi COVID yang sedang terjadi saat ini, saudara ya. Dan itu bisa banyak berimbas negatif baik kepada pekerjaan, kepada bisnis, kepada usaha, dan apapun saudara bidangnya semua mengalami ya. Dan karena itu saya atau kami sebagai hamba-hamba Tuhan sudah selayaknya terus untuk bisa mengorasikan bagaimana supaya kita punya daya yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Karena saya meyakini begini, bahwa tidak ada satupun perkara. Kas kecil COVID, mama udah dengar ini. Ribut. Yuk kok volume.
Ingatlah selalu akan Tuhan yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa. Supaya apa? Supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Kalau saya baca dari belakang ayat ini, kalau kita tidak menjadi lemah, kalau kita tidak mau menjadi orang yang putus asa, maka apa yang harus kita lakukan? Ingatlah selalu akan Dia. Nah, itu poin saya, saudara. Jadi, bagaimana supaya kita selalu terhubung, connect dengan Tuhan, sehingga pola pikir kita ini tidak lagi terpengaruhi dengan keadaan yang terjadi, tapi pola pikir kita ini selalu melihat bahwa di dalam Tuhan itu tidak ada krisis. Di dalam Tuhan itu tidak ada resesi. Di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil, saudara. Segala perkara Tuhan sanggup lakukan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, itulah sebabnya kita lihat sebagaimana dalam Alkitab ada begitu banyak contoh di dalam saat situasi-situasi yang udah mentok, tapi ketika Tuhan katakan bahwa itu bisa terjadi, maka segala sesuatu mungkin atau sangat mungkin itu terjadi. Satu contoh misalnya dalam kitab Markus pasal 5 ayat yang ke-21 sampai 35 dan 36 dan seterusnya. Di sana cerita tentang seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Tahukah saudara, dalam perjalanan Yesus tiba di tepi danau, tiba-tiba ada seorang kepala rumah ibadat menghampiri dia dan kemudian tersungkur di bawah kaki Tuhan Yesus. Nah, apa yang terjadi? Orang itu adalah Yairus, seorang kepala rumah ibadat yang lagi mengadukan persoalannya, saudara. Apa persoalannya? Anaknya sakit koma. Karena dikatakan hampir mati. Berarti kalau hampir mati ini sakitnya sudah koma, saudara, ya. Nah, itu sebabnya dia tersungkur di bawah kaki Tuhan dan memohon. Ada kata memohon dengan sangat supaya Tuhan berkenan datang ke rumahnya untuk meletakkan tangan atas anaknya yang sedang sakit. Dan Yairus percaya bahwa ketika Tuhan meletakkan tangan atas anaknya yang lagi koma, Alkitab berkata, ayat itu berkata, sehingga supaya ia menjadi sembuh dan selamat. Wow, keren nih. Imannya Yairus ini luar biasa, saudara. Lihat ya, caranya dia benar. Bayangkan seorang kepala rumah ibadat datang kepada Tuhan Yesus, bukan cuma sekedar datang, tapi tersungkur. Anda tahu bahwa kalau saya imajinasikan sedikit, itu tidak mudah sebetulnya buat dia. Mengapa? Karena dia kepala rumah ibadat, seorang hamba Tuhan, seorang pendeta, begitu ya. Jadi kalau seorang bukan cara yang benar, dia merendahkan dirinya. Orang ini keren sebetulnya. Nah, lalu waktu dia memohon dengan sangat, ya, berarti ada satu harapan yang ia harapkan betul-betul supaya anaknya bisa tetap selamat dan sembuh. Lalu bukan cuma itu, dia juga menguatkan hatinya dengan dia percaya ketika Yesus meletakkan tangan atas anak itu, maka dia akan selamat dan sembuh, katanya, saudara. Nah, jadi luar biasa ini Yairus ini, saudara. Nah, apa yang terjadi? Pada waktu mereka berjalan, Yesus respon, dan ketika mereka berjalan menuju rumah Yairus, tiba-tiba di tengah jalan, dari Markus pasal 5 ayat 35, kita baca, saudara ya. Nah, ini perlu kita baca, saudara. Markus pasal 5 ayat 35-nya. Nah, kalau saudara mau tahu tadi cerita itu, Markus pasal 5 ayat 21 sampai dengan ayat 24, saudara. Ya, baru lanjut karena ayat 25 dan seterusnya itu adalah bicara tentang seorang perempuan yang sakit pendarahan. Kita lagi nggak bahas itu, tapi yang kita bahas tentang Yairusnya, saudara. Di ayat 35 dikatakan begini, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Wah, ini sesuatu yang berbeda, saudara. Faktanya anaknya meninggal. Anaknya mati, saudara.
Saudara bisa bayangkan nggak, saudara, kira-kira apa yang dirasakan oleh si Yairus ini, saudara? Bahwa dia begitu punya harapan yang besar dengan Tuhan. Dia percaya dengan imannya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan anaknya. Nah, waktu dia berjalan bersama dengan Yesus, tetapi yang terjadi tidak sesuai dengan yang dia harapkan. Anaknya bukannya sembuh, bahkan mati. Tapi luar biasa, saudara, sampai di sini Yairus tidak putus asa. Itu yang keren buat saya. Nah, jadi jangan sampai kita menjadi putus asa dalam situasi-situasi yang kita hadapi saat ini. Lihatlah, Yairus tidak menjadi putus asa. Saudara, saya bayangkan begini. Kalau memang datang orang yang memberikan informasi yang mengatakan bahwa anaknya sudah meninggal, Yairus bisa saja berkata, oke, mungkin Tuhan berkehendak lain. Walaupun saya sudah berharap, tapi faktanya anak saya mati, ya sudahlah. Ya cukup sampai di sini, guru, kan gitu ya kira-kira ya. Dan ya sudah, dan saya akan kembali kepada anak saya, dan saya akan menguburkannya atau sebagainya, dan lain-lain, kan begitu ya saudara. Tapi tidak itu yang terjadi. Lalu ayat 36-nya dikatakan, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada Yairus atau kepala rumah ibadat itu, apa katanya saudara? Jangan takut, percaya saja. Wah, nah saudara tahu bahwa janji itulah yang Yairus pegang. Dia tidak takut, dia tetap percaya, dia tidak putus asa, saudara. Sekalipun apa yang dia harapkan tidak sesuai dengan yang terjadi, tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Ayat selanjutnya nanti saudara bisa baca teruskan. Nah, anaknya itu kemudian menjadi sembuh. Waktu Yesus tiba di rumahnya, orang sudah banyak nangis, saudara. Menangisi anak itu karena dianggap sudah meninggal. Tetapi waktu Yesus datang, Yesus berkata di ayat 39, mengapa kamu menangisi anak ini? Karena dia tidak mati, dia tidur. Anda bisa lihat nggak ada satu pola pikir yang berbeda. Ya, bagi kita mungkin sudah fatal, bagi kita mungkin sudah finish, bagi kita mungkin sudah tamat, bagi kita mungkin sudah selesai. Tapi kalau Tuhan punya rencana, ya, yang sudah selesai, yang sudah finish, yang sudah tamat pun Tuhan bisa bangkitkan kembali. Terbukti waktu anak itu disentuh, dijamah oleh Tuhan Yesus. Yesus berkata, talitakum, seketika anak itu bangun dan hidup kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita putus asa. Itu poin saya pagi hari ini. Tetap kita semangat, tetap kita datang kepada Tuhan, tetap kita mau melibatkan Tuhan. Ada amin, saudara? Nah, itulah sebabnya saya mengajak kita untuk tetap setia, tekun di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, selalu percaya di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Ya, itu poin saya, saudara. Nah, Anda tahu cerita yang kedua, kalau tadi di perjanjian baru, ini dalam perjanjian lama, bagaimana tentang Ishak tinggal di negeri orang Filistin. Dalam Kejadian pasal 26 ayat 1 dan seterusnya Anda bisa baca di sana. Tetapi Ishak waktu dia tinggal di negeri orang Filistin, negeri itu mengalami kelaparan, negeri itu mengalami kekeringan. Bahkan itu bukan hal yang pertama, sering terjadi, berulang-ulang terjadi. Sampai Ishak putus asa lalu memutuskan untuk hengkang, pergi dari Filistin. Dia mau pergi ke Mesir. Tapi waktu di tengah jalan ketika dia mau pamit ke Abimelek, raja orang Filistin, Tuhan menampakkan diri baginya. Dan Tuhan berkata, jangan pergi ke Mesir, tinggallah di sini sebagai orang asing. Karena aku akan menyertai engkau dan aku akan memberkati engkau. Dari Kejadian 26 ayat 3 dikatakan, aku menyertai engkau dan aku memberkati engkau. Perhatikan kata engkau. Target Tuhan adalah kita, saudara, ya. Alkitab tidak berkata aku akan menyertai perbuatanmu, aku akan memberkati pekerjaanmu. Tidak, saudara. Tapi menyertai engkau dan memberkati engkau. Pribadi, jadilah pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Karena ketika kita menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan, maka akibatnya, saudara, apapun yang kita perbuat, pasti Tuhan akan berkati. Tuhan pasti berkati.
Yang setuju katakan amin. Haleluya. Nah, saudara bayangkan negeri Filistin yang mengalami kelaparan, mengalami kekeringan. Tapi Ishak tinggal di sana. Dikatakan dalam Kejadian 26 ayat 13, ia menjadi kaya. Kian lama kian kaya. Dan menjadi sangat kaya. Saudara bisa tahu nggak orang yang menjadi sangat kaya? Itu sangat kaya. Kalau sangat kaya, orang kaya bilang dia kaya. Itu sangat kaya. Kok bisa, Pak? Padahal tinggal di negeri yang lagi kelaparan, yang lagi kekeringan. Saudara tahu kelaparan, kekeringan itu bisa menyebabkan orang kelaparan. Begitu maksud saya. Artinya kalau kekeringan, nggak bisa orang ngapa-ngapain, nggak bisa. Mau bercocok tanam, beternak, nggak bisa. Tapi hebatnya, Ishak bercocok tanam. Alkitab berkata dalam tahun itu juga ia menuai 100 kali lipat. Kekeringan loh. Haleluya. Bahkan yang luar biasa lagi ada sumur, bekas sumur bapaknya Abraham. Ketika digali oleh orang Filistin, tidak mengeluarkan air. Makanya ditimbun sama orang Filistin. Takut kalau ada domba jatuh. Tapi waktu Ishak datang ke sana, digali oleh Ishak, apa yang terjadi? Bukan cuma keluar air. Alkitab bilang, airnya membual-bual. Saudara tahu membual-bual, luber tumpah keluar. Saudara. Wah, itu luar biasa. Kok bisa? Beda orang, beda hasil. Karena ayat 3 berkata, aku menyertai engkau dan aku akan memberkati engkau. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya selalu katakan dalam beberapa kesempatan bahwa target Tuhan itu adalah kita, pribadi kita. Bukan pelayanan, bukan perbuatan, bukan usaha, upaya dan sebagainya. Tidak. Tapi adalah pribadi kita. Pribadi kita lah yang akan menghasilkan sesuatu. Karena apa hasil yang kita hasilkan itu adalah akibat yang dihasilkan dari pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu sudah simpel ya. Tetap bergantung kepada Tuhan, ingatlah selalu akan Dia, ingat selalu akan pertolongannya, ingatlah selalu bahwa bagaimana Tuhan menolong kita di saat-saat kita mengalami kesusahan, di saat-saat kita mengalami waktu masalah yang berat, tetapi Tuhan tolong kita, sehingga kita berkata, kalau saja dulu Tuhan tolong, hari ini pun Tuhan pasti tolong kita. Ingatlah selalu akan Dia, supaya kita tidak menjadi lemah dan kita tidak menjadi putus asa. Nah, Bapak Ibu, saya berharap saudara kita menjadi jemaat-jemaat yang selalu tetap kuat di dalam Tuhan, tetap selalu mengandalkan Tuhan. Makanya saudara, poin saya yang pertama hari ini adalah bangunlah keintiman dengan Tuhan setiap hari. Intim dengan Tuhan setiap hari. Kalau orang bilang mau ingat dengan Tuhan, mau selalu melibatkan Tuhan, nggak akan pernah bisa terjadi kalau dia tidak membangun hubungan yang intim setiap hari dengan Tuhan. Bangun keintiman kita dengan Tuhan. Amin. Karena saya percaya orang yang membangun hubungan atau yang membangun keintiman dengan Tuhan, maka Tuhan akan menyingkapkan rahasia-rahasia ilahi bagi mereka. Sehingga kita mendapatkan pewahyuan, sehingga kita mendapatkan peluang, sehingga kita bisa mendapatkan pengetahuan yang lebih daripada orang lain. Mari kita buka ayatnya saudara dalam kitab Mazmur. Saya suka juga ayat ini saudara. Ini yang selalu menguatkan saya untuk selalu membangun hubungan dengan Tuhan. Sehingga apa? Pewahyuan, inspirasi yang dari sorga itu terus mengalir dalam diri kita saudara. Mazmur 25 ayatnya, sebentar ya. Kadang-kadang saya tahu Mazmur pasal 25 tapi ayatnya agak kita lihat dulu saudara. Ya, ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan katakan, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Wah, keren ya saudara. Jadi Tuhan akan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Takut akan Dia maksudnya seperti apa? Yang menghormati Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang membangun keintiman dengan Tuhan. Takut akan Tuhan, hormat. Takut itu bukan bicara sorga neraka, saudara. Enggak, saudara.
tapi takut karena kita kagum sama Tuhan, hormat sama Tuhan. Ya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perhatikan, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Wah, kata perjanjiannya ini adalah satu yang saya maksud dengan hikmat, dengan pewahyuan, saudara. Wisdom kalau kita mau bilang ya. Sehingga apa, saudara? Kita selalu berpikir di atas orang rata-rata. Sehingga pewahyuan, pengetahuan yang lebih itu Tuhan bisa berikan, bisa singkapkan kepada mereka. Nah, saudara tahu bahwa dari pewahyuan itu kita bisa melihat peluang. Saudara tahu bahwa dari pewahyuan itu kita bisa melihat satu hal yang baru mungkin, ya, yang mungkin orang lain tidak temukan, tapi itu bisa disingkapkan Tuhan buat kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang punya potensi lebih, kan begitu ya. Nah, jadi tetap libatkan Tuhan, andalkan Tuhan. Saya percaya mari kita mau bergaul karib dengan Tuhan, karena orang-orang yang demikianlah akan menerima janji-janji Tuhan. Kita hidup bukan karena kondisi, keadaan, dan fakta, tapi karena kita hidup dari janji-janji Tuhan. Setiap ada janji dalam diri kita, saya percaya apapun kondisinya, Tuhan pasti akan berkati kita. Ingat Abraham, saudara. Ya, sekalipun dia tidak punya alasan, kata Roma 4 ayat 18 dan seterusnya, sekalipun tidak ada alasan untuk dia berharap kepada Tuhan, tapi imannya dia perkuat terhadap janji yang dia telah terima dari Tuhan. Apa janjinya? Menjadi bapa banyak bangsa. Bagaimana bisa menjadi bapa banyak bangsa? Orang punya anak satu aja enggak punya. Tapi luar biasa, Bapak Abraham tetap tekun terhadap janji Tuhan. Ya, ayat itu berkata, sekalipun usianya sudah tua, istrinya sudah menopause, tidak memungkinkan lagi punya anak. Tapi ayat itu berkata, terhadap janji-janji Tuhan dia tidak bimbang. Nah, apa janji Tuhan terhadap diri saudara? Saya percaya, saudara, rancangan Tuhan bukanlah kecelakaan. Rancangan Tuhan bukanlah mau membawa kita kepada maut. Tapi rancangan Tuhan adalah damai sejahtera. Membawa kita kepada keberhasilan, membawa kita kepada kemenangan, membawa kita kepada terobosan demi terobosan. Itu janji Tuhan. Tidak ada dimanapun yang Tuhan inginkan bagi anak-anaknya, bagi mereka yang mengasihi Dia. Lalu Tuhan ingin dia jatuh, dia terpuruk, dia bangkrut dan sebagainya. Tidak. Tuhan inginkan kita berhasil, supaya kita menjadi orang-orang yang percaya, yang produktif. Kan begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi bagaimana kita membangun keintiman dengan Tuhan menjadi tolak ukur untuk kita bisa mendapatkan janji-janji Tuhan. Untuk kita bisa melihat bahwa hidup ini penuh dengan serangkaian peluang. Ya, keintiman dengan Tuhan membuat pola pikir kita juga dibangun, diubah. Tidak selalu melulu melihat kondisi keadaan, tapi bagaimana kita terhubung dengan Tuhan. Saya percaya, saudara, bahwa sifat manusia itu kecenderungannya bisa menyesuaikan. Kalau kita terus intim dengan Tuhan, membangun hubungan intens terus dengan Tuhan, maka lama-lama itu akan menekan kedagingan kita, menekan kemanusiaan kita, menekan ego kita, menekan pola-pola pikir kita yang salah, saudara. Betul ya, saudara. Jadi yang dominan bukan lagi kedagingan kita, tapi yang dominan adalah karakter ilahi, saudara. Betul ya. Kenapa? Sifat manusia menyesuaikan. Saudara perhatikan ya. Kalau orang Jawa Timur dari Surabaya, arek Surabaya, ya, itu mereka ngomong dimanapun pasti medok, saudara. Jawane ketok, kan gitu ya, saudara ya. Tapi coba kalau misalnya mereka dibawa ke Sumatera, ya, dibawa ke Sumatera, bertahun-tahun tinggal di Sumatera, itu medoknya bisa hilang, saudara. Yang ada apa? Batak dia, kan gitu ya, saudara ya. Nah, saya punya pengalaman, tukang saya yang ada di Karo itu, saudara, orang Wonogiri katanya, ya. Mereka bukan Puja Kusuma, putra Jawa Sumatera Utara, bukan. Tapi mereka sebut dengan Jawa Manunggal. Kalau Jawa Manunggal itu memang
langsung perantauan dari Jawa datang ke Sumatera begitu. Nah, saya tanya dari mana kamu? Dari Wonogiri. Oh, saya bawa bahasa Jawa. Saya juga tahu bahasa Jawa. Tapi setiap kali saya bahasa Jawa, dia malah balas saya dengan bahasa Karo. Wah, saya bilang, saya tanya, berapa lama kamu tinggal di sini? Sudah 9 tahun, Pak. Nah, saudara lihat tuh, 9 tahun. 9 tahun membuat medoknya hilang, akhirnya jadi Batak dia. Kan begitu ya, saudara ya. Nah, di situ saya belajar bahwa sifat manusia itu kecenderungannya menyesuaikan. Ya, betul ya, saudara ya. Nah, iya, jadi kalau kita bisa bayangkan nggak kalau kita bangun hubungan, bangun keintiman terus dengan Tuhan, maka lambat laun, saudara, sifat kemanusiaan kita yang dulu mungkin berantakan, suka marah, ya, dan sebagainya, begitu hal-hal yang negatif, itu akan terkikis, saudara. Yang ada apa? Karakter ilahi yang muncul. Ya, saya bisa melihat diri saya sampai hari ini, di usia saya seperti ini, ada hal-hal yang dulu saya suka. Ya, ketika saya bangun terus karakter ilahi, sekarang saya nggak suka lagi. Malah saya bilang, aduh, apa sih gitu loh. Yang ada saya geli, saya suka bayangkan, saya suka renungkan. Lah, dalam pikiran saya bilang, waduh, dulu bodoh banget ya gue ya, sampai mau yang begitu-begitu gitu loh. Anda tahu itu bisa terjadi kenapa? Karena kita intens bangun keintiman dengan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita tidak mau terkontaminasi dengan kondisi dan keadaan, kita tidak mau putus asa dengan hal-hal yang ada di seputaran kita ini, saudara. Bangunlah keintiman dengan Tuhan. Supaya karakter ilahi itu yang dominan dalam hidup kita. Nah, yang kedua, saudara, bukan cuma bangun keintiman dengan Tuhan, kita juga perlu dengar dan baca firman Tuhan. Ya, sederhana ya firmannya pagi hari ini, saudara. Pertama, bangun keintiman dengan Tuhan, karena saya percaya kuncinya adalah di sana. Bisa dipisahkan dengan membangun keintiman dengan Tuhan. Ya, lalu yang kedua, dengar dan bacalah firman-Nya. Ya, firman itu dikatakan dalam Mazmur 119 ayat 105, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Kalau sudah pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku, maka waktu kita melangkah kita nggak terantuk, saudara. Kita akan dituntun kepada jalan-jalannya Tuhan, dituntun kepada arah yang benar. Lewat apa? Kebenaran firman. Maka itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sukalah baca firman, sukalah dengar firman. Sehingga apa, saudara? Yang saudara dengar bukan informasi-informasi yang negatif. Dan akhirnya apa? Saudara menjadi percaya. Bukan. Tapi saudara kalau dengar firman, baca firman, yang saudara dapatkan apa? Informasi dari surga, saudara. Hikmat dari surga. Nah, tahukah saudara, kita hidup menjadi pedoman kita ini, firman, saudara, menjadi rambu-rambu kita ini. Tapi kenapa ada begitu banyak orang yang pusing, kemudian putus asa, lalu kecewa dan sebagainya? Karena mereka mengarahkan perhatian mereka terhadap data-data statistik. Ya, data-data statistik, apalagi kalau misalnya dia ulas bahwa tahun 2021 akan begini dan sebagainya. No, saudara dan saya, kita hidup bukan karena data, tapi kita hidup karena firman Tuhan. Maka itu, saudara, jadilah orang-orang yang antusias dengar firman Tuhan dan baca firman Tuhan. Sekali lagi, firman pelita bagi kakiku, terang bagi jalan-jalanku. Oh, haleluya. Saya berharap saudara disegarkan hari ini, saudara ya. Jadi menjadi gairah kita kembali untuk kita antusias membangun keintiman dengan Tuhan dan dengar dan baca firman Tuhan. Ya, nah, tahukah bahwa hari-hari ini ada begitu banyak kabar atau berita-berita yang menakutkan. Nah, bagaimana kita bisa meng-counter itu? Bagaimana kita bisa menyanggah itu? Bagaimana kita bisa melawan itu? Saudara mesti perhadapkan dengan firman. Kalau firman berkata demikian, saya percaya, saudara, akhirnya kita akan mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan informasi. Dan informasi itu menakutkan, saudara. Saudara tahu 12 pengintai yang diutus oleh Musa ke negeri Kanaan untuk mengintai negeri itu.
12 waktu 40 hari lebih mereka mengintai negeri itu. Ketika mereka pulang, terjadi dua kelompok. Satu kelompok menguatkan, satu kelompok lagi melemahkan. Ya, nah yang kelompok melemahkan ini orangnya lebih banyak. Dari 12 ada 10 orang. Hanya Yosua dan Kaleb, dua orang inilah membawa informasi yang menguatkan. Saudara lihat akibat dari yang 10 orang ini. Bangsa itu menjadi takut. Karena mereka bilang bahwa bangsa negeri Kanaan yang kami intai itu orangnya gede-gede, raksasa. Mereka makan penduduknya. Kalau kita dibandingkan dengan mereka, kita adalah belalang. Anda bisa bayangkan nggak itu, saudara? Informasi atau berita yang dibawa seperti ini. Apa nggak menakutkan? Halo? Tapi sekali lagi, Yosua dan Kaleb berkata, tidak, kita akan menduduki negeri itu. Karena yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Maka kita akan telan mereka habis. Lagi mana nih ceritanya, saudara? Satu versi raksasa dengan belalang, tapi yang versi kedua, belalang nelan raksasa. Lah piye carane ini, kan gitu ya, saudara. Nah, luar biasa. Jadi saudara lihat, saudara, kadang-kadang informasi-informasi yang berseliweran di luaran itu membuat kita menjadi takut. Tapi poin saya, saudara harus dengar dan baca firman Tuhan. Jadikan firman Tuhan menjadi rambu dalam hidup ini. Nah, yang terakhir, saudara, adalah mari kita mau bertindak dengan iman. Ya, bertindak dengan iman maksudnya apa? Ya, jangan selalu kita menganalisa setiap apa ya, terlalu menganalisa maksud saya. Menganalisa perlu, tapi kalau terlalu menganalisa apa yang terjadi itu membuat kita kadang nggak melangkah loh. Halo, betul nggak, saudara? Justru kadang kita harus mau bisa bertindak dengan iman. Modalnya ingat, waktu Yairus tadi katakan, Yesus katakan kepada Yairus itu apa? Jangan takut, percaya saja. Haleluya. Jangan takut, percaya saja. Ikutin saya. 2, 3. Jangan takut, percaya saja. Haleluya. Nah, apa yang terjadi? Bayangkan, saudara, itu menjadi modalnya Yairus. Sehingga ia mengalami mukjizat dari Yesus. Bayangkan kalau dia takut, dia putus asa, dia bisa bilang, oke, Tuhan, sampai di sini aja ya. Mungkin Tuhan berkehendak lain atas anak saya. Terima kasih sudah mau datang. Salam, baik. Kan bisa begitu, sudah. Enggak. Tapi dia perkuat imannya dengan jangan takut, percaya saja. Mari, saudara, kita mau belajar melangkah dengan iman. Yesaya 43 ayat 18 dan ayat 19. Ayat 18-nya bilang, jangan ingat-ingat masa lalu. Jangan ingat-ingat masa zaman purbakala. Karena seringkali, saudara, kita menghitung kemampuan kita. Kita menjadi takut melangkah karena kita melihat keterbatasan kita. Kita tidak berani untuk untuk bertahan, ya, karena kita tahu bahwa kita nggak mampu, nggak berdaya dan sebagainya. No, ayat 19-nya berkata, sebab aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Bagaimana bisa punya jalan di padang gurun? Ya, namanya juga padang gurun, tidak mungkin ada jalan. Tapi kalau Tuhan mau bikin jalan, nggak ada yang mustahil, Bapak Ibu. Amin, saudara. Lalu yang kedua dia bilang, aku hendak membuat sungai di padang belantara. Sudah padang belantara pula. Tapi kalaupun padang belantara, Tuhan mau bikin sungai, semua bisa terjadi. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, saya percaya ketika kita mulai melangkah dengan iman, maka saudara akan melihat bagaimana penyertaan Tuhan dalam hidupmu. Bisa katakan amin, saudara? Ya, itulah yang bisa saya bagikan pada hari ini kepada kita semua. Jemaat GBI Karet Kuningan, saya berharap, saya berdoa dimanapun saudara berada, tetap menjadi pribadi-pribadi yang antusias, yang tetap kuat, yang selalu ingat akan Dia, sehingga kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Jangan takut, percaya saja untuk tetap melangkah dengan iman. Ingat, jangan lihat keterbatasanmu, tapi lihat bagaimana penyertaan Tuhan yang besar dalam hidup kita semua. Demikian, Tuhan Yesus berkati. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa untuk firman Tuhan ini. Bapa, hamba-Mu bersyukur
bisa menyampaikan firman-Mu pada hari ini kepada jemaat-Mu GBI Karet Kuningan ya Tuhan. Biarlah apa yang hamba boleh sampaikan menjadi rema bagi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkannya. Menjadi kekuatan yang baru bagi mereka. Menjadi semangat buat mereka. Untuk mereka kembali bergairah. Maju berjalan bersama dengan Engkau. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami semua percaya Tuhan. Bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara. Sebab itu sesuai dengan firman-Mu katakan. Serahkanlah segala kekhawatiran-Mu kepadaku. Sebab aku yang memelihara Engkau. Itulah yang mau kami lakukan pada hari ini. Kami serahkan seluruh hidup kami Tuhan. Keluarga kami, anak-anak kami, istri kami, suami. Bahkan pekerjaan, usaha, apapun Tuhan yang kami lakukan. Kami mau serahkan kepadamu ya Bapa. Biar Engkaulah yang memimpin, yang menyertai. Dimanapun kami berada. Tuntunan-Mu lah yang memberikan kami kekuatan Bapa. Terima kasih buat ibadah kami hari ini. Mari lanjutkan karya-Mu dalam setiap diri kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kalau hamba-Mu selesai menyampaikan firman-Mu, namun Engkau belum selesai dengan kami. Dengan kasih karunia-Mu, kami akan terus melangkah dan tetap percaya Tuhan menyertai kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan, shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom jemaat Tuhan. Semua diberkati Tuhan. Amin. Boleh lambaikan tangannya Bu. Kita semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Biarpun tadi ada putus-putus ya. Tapi kita percaya firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Ya, mari kita akan dengarkan pengumuman untuk sepekan Bapak Ibu. Yang pertama kami mengucapkan kepada Pendeta Bapak Daniel Tan atas pelayanannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, ibadah GBI Karet Kuningan untuk minggu depan akan dilakukan seperti hari ini online di Zoom yang sudah diberikan ID dan passwordnya. Untuk Bapak Ibu dan semuanya bisa ajak untuk keluarga kita, saudara-saudara kita, dan teman-teman kita untuk bergabung di ibadah kita minggu depan. Itu berikutnya untuk persembahan syukur dan perpuluhan Bapak Ibu dapat ditransfer ke rekening Permata GBI Karet Kuningan yang tertera di nomor berikut. Bagi yang sudah memberikan, harap menyertakan bukti transfer atau bukti struk jika lewat ATM dan atau screenshot jika lewat M-Banking. Yang berikutnya Bapak Ibu yang ingin membuat kartu keluarga jemaat yaitu KKJ, GBI Karet Kuningan dapat mengisi formulir KKJ beserta foto ukuran 2x3 sebanyak 2 lembar berwarna. Dan fotokopi akte baptisan formulir dapat diserahkan kepada Saudari Inawati. Demikian Bapak Ibu untuk pengumuman sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati.
Baik, kita akan mengakhiri ibadah online kita untuk minggu ini. Dan sebelum terima berkat, kita naikkan satu pujian. Kiranya Engkau memberi Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita siang hari ini dengan menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Mari kita angkat tangan kita yang kudus di hadapannya. Kiranya kasih karunia dan sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, shalom. Ya, terima kasih yang sudah hadir, yang sudah ikut ibadah online hari ini. Ya, mungkin suaranya atau videonya bisa dibuka dulu. Kita bisa berfellowship sebentar. Ya, sebagai pengumuman tambahan ya, kalau di pengumuman tadi dijelaskan untuk pembuatan KKJ. Nah, waktu itu kan sudah dibuka supaya yang punya KKJ itu nah. Ya, bagi yang belum menyerahkan fotokopinya itu bisa menyerahkan supaya, ataupun kalau yang hilang dan mau dibuat baru lagi bisa menyerahkan data-datanya seperti yang tadi nih, menyerahkan pas foto 2x3 2 lembar ya untuk bisa dibuatkan, karena memang itu buat data kita, karena sekarang di sekretariat kita data-datanya ya tinggal yang terakhir yang kemarin sudah menyerahkan aja, yang belum menyerahkan di sekretariat kita tidak ada ya. Jadi tolong bagi yang belum menyerahkan fotokopi KKJ harap menyerahkan atau diberitahu ke Saudari Inawati, bisa lewat WhatsApp, ataupun yang mau buat baru itu bisa hubungi Saudari Inawati untuk menyerahkan dan buatkan KKJ-nya ya, seperti itu. Oke. Waduh. Shalom, Seto, apa kabar? Semuanya, Seto. Ada Tegar ya. Shalom Tegar. Ya, nanti ini Tegar yang mau dibaptis ya. Shalom Tegar. Ya. Di unmute aja Tegar. Ya. Ya. Nanti kita akan baptis ya, nanti sebentar siang ini. Terus Pak Heri, apa kabar Pak Heri? Baik.